Semangat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran daring pada hari ini. Kita akan mencoba belajar kembali tentang sejarah Indonesia, yakni peminatan, khusus peminatan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi, persenjataan dan telekomunikasi dan informasi. Pada hari ini, kita akan kembali membahas materi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Secara subtema kita akan membahas tentang proses awal dan penyebab terjadinya Perang Dingin. Untuk itu, Bapak berharap kalian selalu sehat dan tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan untuk lebih paham dan mengerti tentang materi kita yang akan kita bahas, maka perhatikanlah video berikut dengan seksama. Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Dalam Perang Dunia tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada dalam satu sekutu untuk memenangkan perang terhadap Jerman, Italia, dan Jepang. Namun ternyata kemenangan total sekutu tersebut tidak diikuti dengan terciptanya perdamaian sejati. Persekutuan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi antara kapitalis liberal dan komunis. Keduanya berseteru setelah perang melawan Hitler, Mussolini, dan kawan-kawannya. Pada konferensi pasca perang di Potsdam pada Juli 1945, perbedaan mengenai Eropa Timur mulai muncul. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menginginkan diselenggarakannya pemilu yang bebas di seluruh negara di Eropa Timur. Namun Stalin menolak usulan tersebut dengan mengatakan sebuah pemerintahan yang dipilih secara bebas di Eropa Timur akan membentuk pemerintahan anti-Uni Soviet dan kami tidak akan mengizinkannya. Perbedaan pandangan antara Uni Soviet dan Amerika tersebut dalam konferensi Potsdam dianggap sebagai kunci asal mula Perang Dingin. Pada Maret 1946, mantan Perdana Menteri Inggris Churchill ketika mengunjungi Amerika Serikat mengatakan di depan publik Amerika bahwa tirai besar atau tirai besi telah digelar di seluruh daratan Eropa dengan membagi Jerman dan Eropa ke dalam dua kubu yang saling berlawanan. Segera setelah itu muncul kembali sikap emosional dan sikap mencela orang Amerika terhadap Stalin serta Uni Soviet. Sikap tersebut kemudian menjadi bagian dari kehidupan politik Amerika di era Perang Dingin. Amerika Serikat sendiri meresponnya dengan melakukan mobilisasi di berbagai bidang dengan cepat. Agen-agen rahasia Stalin di seluruh dunia memanaskan situasi dengan mengungkapkan pentingnya perjuangan ideologi melawan imperialisme kapitalis. Partai Komunis besar dan terorganisasi dengan baik di Italia dan Prancis mengungkapkan rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih Eropa dan dengan agresif menentang pemerintahan mereka melalui cara-cara kekerasan dan pemogokan. Uni Soviet juga melakukan tekanan terhadap Iran dan Turki yang terlalu pro-Amerika. Perang sipil yang disponsori Amerika Serikat juga terjadi di Yunani dan Cina. Sejak musim semi 1947, di mata Amerika, Uni Soviet telah berusaha mengekspor komunisme dan melakukan kegiatan subversi ke negara-negara Eropa Barat. Untuk menyikapi Uni Soviet, Amerika melalui doktrin Presiden Truman melaksanakan pengepungan terhadap komunisme di kawasan yang sudah dikuasai oleh Tentara Merah. Truman meminta kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan militer ke Yunani dan Turki. Agar negara-negara barat tidak jatuh ke tangan komunis, Amerika Serikat juga menawarkan program bantuan kepada negara Eropa melalui Marshall Plan. Stalin menolak program bantuan Marshall Plan bagi semua negara-negara Eropa Timur.
Sebagai jawaban terhadap rencana tersebut, Stalin segera membersihkan unsur-unsur non-komunis dalam tubuh pemerintahan Eropa Timur dengan membentuk sistem pemerintahan Uni Soviet, satu partai diktator komunis. Pendudukan Cekoslovakia pada Februari 1948 merupakan jawaban Uni Soviet terhadap sikap Amerika. Pendudukan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin berkembangnya komunisme di Eropa yang dimulai dari negara-negara Eropa Timur dan Jerman. Ketika Stalin memblokade semua lalu lintas barang dan manusia dari zona pendudukan barat di Jerman ke Berlin Barat, Sekutu meresponnya dengan melakukan jembatan udara, mendrop bahan makanan dengan pesawat terbang ke Berlin Barat selama 324 hari. Pada 4 April 1949, Amerika Serikat berhasil membujuk negara-negara Eropa Barat untuk menandatangani pendirian suatu fakta pertahanan yang dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO, atau Organisasi Pertahanan Atlantik Udara. Anggotanya terdiri atas Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Portugal, dan Kanada serta Amerika Serikat. Segera setelah itu, pada tahun 1955, Uni Soviet juga mengikat negara-negara satelitnya di Eropa Timur yang berhaluan komunis dengan Pakta Warsawa. Anggotanya terdiri atas Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Dengan adanya Pakta Pertahanan, kedua pemimpin blok militer berlomba-lomba saling mengembangkan senjata, memata-matai dan mempertahankan pengaruhnya bersama sekutunya masing-masing yang sengaja ditujukan untuk menghadapi ancaman NATO. Demikianlah sehingga Perang Dingin berlangsung terjadi sampai dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 yang menjadi tanda di akhirnya Perang Dingin. Ya, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan proses awal terjadinya Perang Dingin. Adapun secara singkat, Perang Dingin ini terjadi adalah perebutan hegemoni antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana kedua negara ini adalah sebuah negara yang superpower yang memiliki ideologi yang berbeda, di mana Amerika memiliki ideologi yang berasaskan liberal kapitalis dan Uni Soviet adalah menganut ideologi komunis sosialis, dan kedua negara ini berlomba-lomba untuk menerapkan pengaruhnya terutama di Eropa bagian timur. Karena perlombaan inilah sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan persenjataan, sehingga terjadi ketegangan ekonomi dan politik yang disebut dengan Perang Dingin. Untuk itu mungkin masih ada hal yang kurang jelas ataupun dimengerti oleh anak semua, maka marilah kita berdiskusi dengan baik di Discord berikut. Terima kasih.